kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombu. Ya, selamat sore bagi pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun kita berada. Yang jelasnya hari ini kita dalam satu bingkai Markombur. Mari kita bercerita, cerita yang bermakna. Apa aja boleh kita ceritakan. Tentu kita harus ciptakan pula namanya solusi. Hari ini kita mengupas dalam satu tema kebersihan lingkungan, penunjang kesehatan. Jadi saya ingatkan, suasana pancaroba, suasana panas, kadang-kadang hujan, ini bisa mengakibatkan berdampak terhadap kesehatan kita. Nanti kita kupas bersama. Tentu saya tidak sendiri. Saya didampingi seorang wanita yang cantik, pandai pula berbicara. Siapa dia? Gina Febriona, atau lebih kerennya adikku Gina. Nah, ini dia. Harus gitu ya. Harus adikku Gina. Oh, berarti abangku Munir gitu ya. Munir. Oke, Ya, pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Dan ketemu lagi bareng kita berdua. Dan hari ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bang Munir ya, kita akan berbicara tentang kebersihan lingkungan, penunjang kesehatan. Nah pemirsa, di tengah perkembangan kota yang begitu pesat ya, tentunya menjaga kebersihan lingkungan ini menjadi sebuah tantangan dan juga keharusan gitu ya. Menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya mempengaruhi estetika, namun juga kesehatan kita semua. Kita akan bahas ini bersama dengan dua narasumber yang tentunya sudah hadir di studio. Dan untuk pemirsa yang ingin berinteraktif silahkan di 081161000386. Langsung saja Bang Munir, kita kenalkan narasumber luar biasa hari ini. Ini tak lain tak bukan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Medan. Ini ibuku tersayang ini. Yes. Udah tiap hari jumpa. Nggak ada pantun, biasanya ada pantun. Nanti dulu, nanti dulu. pakai kemuning nanti nih. Yaitu ibunda kita Dr. Helena Rungun N. Nenggolan MKT. Kalau kata orang kemuning batang kemuning jangan diambil si batang melati. Kalau sudah ibu kita pakai baju kuning, tak kalah cantiknya dengan Asanti. Luar biasa. Dokter, apa kabar? Dokter sehat? Baik, Mbak Gina, apa kabar? Karena kenapa? Aku yakin ibu kita ini tetap tampil grace. Tak ada hari walaupun dengan kesibukan harus tampil tetap menarik. Harus fresh. Karena kenapa? Kita kan Mbak Munir juga. Betul. Satu lagi inilah namanya melayani masyarakat. Betul. Tak boleh kita awak tidak melayani masyarakat muka petak-petak, takut masyarakatnya kan gitu kan. Betul. Ya. Kemudian ada seorang, kalau aku bilang ini masih anak muda, tapi luar biasa gesitnya. Sekarang beliau adalah Kepala Tim Kesehatan Lingkungan K3 dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Medan. Siapa dia? Adalah Bapak Surya Kusuma Purba, SKM dan MKM. Ini luar biasa ini. Oke, Pak Surya gimana kabarnya? Ini manggilnya abang atau bapak ya? Abang aja. Abang, wah. Enggak, kalau panggil bapak nanti kacau. Ay mak kacau aku panggil bapak. Abang suka panggil abang aja lah. Oh, iya. Karena di Medan jadinya abang ya. Abangnya. Kalau di Jawa mas. Mas, kalau di Jakarta kakak. Oke, Mas Surya, ada Dokter Helena, sudah lengkap narasumber kita. Kita akan bahas sesuatu yang memang dari dulu nih memang selalu dibahas gitu ya. Kayaknya nggak selesai-selesai sampai sekarang karena memang tak sekarang selesai aja. Kadang-kadang persoalannya mindset. Oh, mindset. Nah, ini yang kacaunya. Pemerintah, tapi masyarakat, ini yang kacau kita. Jadi kita harapkan nanti dengan adanya kegiatan kita ini, dengan adanya talk show kita ini menjadikan satu input dan output bagi masyarakat. Yes, mungkin kita awali introduction-nya mungkin gini ya Dokter Helena. Seberapa penting sih kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Betul. Ya, makasih Mbak Gina. Makasih kami diundang di sini. Kita istilahnya nih cakap-cakap ya. Iya, cakap-cakap. Mungkin perlu diingat ini kan tentang kebersihan lingkungan. Nah, apa itu sebenarnya lingkungan? Nah, jadi lingkungan itu sebenarnya apa? Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Jadi banyak, mungkin bisa dibagi ada beberapa lingkungan. Contohnya mungkin lingkungan fisik, ya, biologis, dan lingkungan satu lagi lingkungan sosial ya, interaksi antara kita manusia dengan sekitarnya seperti itu. Nah, tentu saja kebersihan lingkungan ini sangat banyak dampaknya kepada kesehatan itu sendiri. Ketika
lingkungan itu tidak baik ya, akan berdampak terhadap kesehatan kita sendiri sebagai manusia yang ada di sekitarnya. Gimana mau hidup sehat kalau lingkungan kita itu misalnya dari sisi misalnya biologis ya, ada banyaknya mikroorganisme di sekitar kita gitu kan. Lingkungan yang kotor tentu saja akan berdampak kepada kesehatan kita seperti itu. Ya, luar biasa. Yang jelasnya pesannya sederhana aja kepada masyarakat. Dari kita lah untuk kesehatan kita, bukan dari orang. Kita harus sehat, tapi dari kita ciptakan kesehatan kita dan untuk kesehatan orang lain. Maunya begitu mindsetnya. Iya, benar. Jadi nah ini jangan pula kalian nanti sembarangan buang sampah ke sungai pula, kalian bantai ya kan. Paret kalian bikin lubang sampah terpanjang di dunia, mesti rakam ya kan. Nah, itu. Iya, kita juga pengen tahu nih dokter, strategi dan kebijakan apa sih yang telah diimplementasikan untuk Kota Medan dalam menjaga kebersihan lingkungan? Ya, jadi banyak sebenarnya peraturan bukan hanya dari Kota Medan ya, dari paling atas juga ya dari pusat ya, dari juga ya. Dinas Lingkungan Hidup, dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, itu sudah ada. Nanti secara teknis bisa Pak Surya yang jelaskan. Nah, jadi itu semua sampai turunnya sampai ke ini ya. Bahkan kalau nggak salah ya, kita juga baru keluarkan lagi arahan langsung itu dari untuk Pemko Medan itu Pak Sekda atau Pak Wali Kota menyatakan masalah pembakaran sampah itu gitu ya. Sampah itu ternyata itu banyak masyarakat masih membakar. Padahal dia mau membersihkan sampah tapi akan menjadi dampaknya polusi lingkungan. Nah, itu nggak baik kan, nggak sehat juga paru-paru kita gitu. Padahal udah tugas pemerintah juga sudah untuk bagaimana supaya sampah itu dibuang pada tempatnya, kan ada tempat pembuangan akhirnya. Tapi secara teknis nanti bisa dijelaskan sama Surya, silahkan. Boleh langsung Bang Surya. Kasih Kak Gina. Bang. Nah, jadi kalau kita bicara regulasi, nah di pusat itu kita punya undang-undang kesehatan. Nah, salah satu komponen utama kesehatan itu adalah pengaruh dari lingkungan terhadap kesehatan, itu paling tinggi tuh pengaruhnya. Ya, undang-undang. Nah, turunannya kita punya PP 66 khusus tentang kesehatan lingkungan. Nah, PP 66 tahun 2016 itu memang membahas semua tentang kesehatan lingkungan. Turunannya masih ada 17 peraturan lagi terkait kesehatan lingkungan. Banyak sekali peraturannya. Nah, jadi di kesehatan lingkungan itu ada komponen utama, itu tadi yang disebut Ibu Helena tadi, ada air, tanah, udara, sosial, dan termasuk psikologi di dalamnya. Nah, untuk Kota Medan sendiri, ada beberapa regulasi yang bergabung dengan regulasi dari dinas-dinas lain, Pak. Ada lingkungan hidup, ada pertamanan, ada dari kebersihan dulu yang bergabung dengan lingkungan hidup sekarang. Pendidikan bahkan pun ada terkait upaya kesehatan sekolah dan lain-lain, itu bergabung menjadi satu kesatuan. Saking pentingnya nih kesehatan lingkungan itu, Pak. Nah, di Kota Medan sendiri, seperti Bu Kabit sebutkan tadi, LH sudah terbitkan tidak boleh membakar sampah. Nah, itu ada sanksinya bahkan. Di PP 17 itu pun tentang sampah itu ada juga sanksinya. Kalau bakar sampah itu denda, saya lupa rupiahnya berapa. Nah, jadi dengan seperti Bang tadi ngomong, ini ada pancaroba, ada perubahan iklim dan lain-lain, ternyata ada tren perubahan penyakit akibat lingkungan sekarang paling gede, Pak. Termasuk akibat bakar sampahnya. ISPA kita di Medan itu meningkat, walaupun angkanya masih kecil dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Demikian juga dengan DBD. Walaupun secara umum dia tidak meningkat, tapi secara musiman jumlahnya makin banyak seperti itu. Nah, ini semua dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, mungkin terkait pengelolaan lingkungan ini banyak sekali lah aturannya. Yang mungkin lebih diskusinya lebih akan seru kalau kita bahas di tempat-tempat lain pun. Ini aja yang kita bahas semua gitu. Bisa saya tambahkan juga, sebenarnya sudah ada perwal, saya tahu masih perwal apa udah perda ya, itu ada kalau buang sampah sembarangan tuh kena sanksi sebenarnya. Iya, udah ada sanksi. Cuman karena mungkin tidak ada tipiringnya, tidak diatur tipiringnya. Kalau misalnya kayak perda KTR kan itu sudah ada tipiringnya, jadi langsung ada sanksi di tempat. Nah, ini saya kurang tahu ya kayak mana itu di kemarin dari lingkungan hidup itu sudah sampai segitu perlunya gitu, sampai membuat regulasi agar tidak boleh buang sampah sembarangan. Karena ternyata kan kita lihat banyak, misalnya kayak sekarang nih udah bagus nih, sekarang di mana-mana sudah dipasang drainase segala macam. Tapi kalau kita perilaku kita ya kan, kita buang juga sampah sembarangan, apalagi sampah itu kan ada berbagai jenis ya kan. Ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Seperti plastik gitu ya. Segala macam itu. Jadi dia itu yang akan menyumbat. Akibatnya percuma kita sudah
bikin gorong-gorong, kita bikin ini. Pemerintah sudah berupaya, tapi manusia melakukan lagi dan melakukan lagi. Akibatnya banjir tetap terjadi, tapi kita tetap berpikir bahwa bukan kita yang salah. Padahal kita yang harus dari sekarang harus berubah seperti itu. Makanya perlu terus edukasi, sosialisasi. Nah, pada kesempatan ini ya kami menganggap ini juga sebagai sosialisasi sebenarnya, bahwa kita harus seperti yang tadi Bang Munir bilang, dari diri kita sendiri gitu, untuk bisa bersih, lingkungan kita bersih, pasti kita terhindar dari penyakit. Alhamdulillah. Ya begitu juga bagi masyarakat Kota Medan dan khususnya dan yang jelasnya tepatnya tanggal 1 Januari 2024 kemarin pemerintah Kota Medan telah menerapkan bagi siapa saja yang membuang sampah ke daerah aliran sungai. Ingat ya, membuang sampah ke daerah aliran sungai atau membuang sampah ke dalam sungai akan dikenakan tuntutan denda sebesar 10 juta. Dan timbal baliknya, bagi yang bisa membuktikan seseorang membuang sampah di bantaran sungai atau ke sungai dengan dokumen-dokumen lengkap dan bisa dinyatakan orang itu sebagai terbukti pelaku, maka dia mendapat reward 1 juta rupiah. Itu dia. Oke, jadi strategi peraturan sebenarnya udah dari dulu Betul. ditetapkan gitu ya. Ya, Namun benar. tadi seperti yang dokter sampaikan, masyarakat ini masih banyak yang belum sadar ya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Namun gimana nih edukasi ataupun program-program yang disampaikan ke masyarakat? Penyuluhannya seperti apa yang disampaikan? Ya, jadi selama ini ya tentu saja kalau Dinas Kesehatan dalam hal ini perpanjangannya adalah UPT 41 puskesmas. Jadi setiap puskesmas itu ada petugas kesehatan lingkungan yang selalu melakukan kegiatan luar gedung. Salah satunya seperti itu kepada masyarakat, baik di di kelurahan, kecamatan, kemudian di sekolah-sekolah, melibatkan kader-kader, baik kader-kader dari kader anak sekolah, kader remaja, kader yang posyandu mengedukasi supaya tersosialisasi gitu mengenai kebersihan lingkungan itu, seperti itu. Oke, berarti sosialisasi, edukasi sudah dilakukan dengan baik ya. Ya, secara Respon rutin. masyarakatnya gimana nih, dokter? Apakah bisa diterima dengan baik gitu ya? Ya, mudah-mudahan cukup baik sebenarnya ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Kita lihat perubahannya. Apakah ada Ya. keberhasilan Bang Surya dari edukasi yang Senyum. disampaikan? Begitu ditanya apa ada keberhasilan. Iya. Berarti ada hal tanda kutip ini. Ya. Kalau kita tanya apa hasilnya, apa output dari kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan, sebenarnya dari awal ada Dinas Kesehatan memang salah satunya itu upaya kita paling utama itu promosi. Iya. Promosi dan upaya pencegahan seperti itu. Nah, kenapa memang tapi untuk belakangan ini masyarakat Baik, sepertinya ya. semakin sadar. Mungkin dengan medsos, dengan interaksi kita dengan masyarakat lebih dekat dengan adanya media sosial ini, masyarakat banyak lebih paham. Hanya saja ada segelintir masyarakat yang memang masih belum menyadari itu gitu. Tapi berpengaruh besar terhadap satu komunitas besar itu. Betul. Iya. Nah, sebagai contoh misalnya beberapa komplek perumahan mereka sudah pemilahan sudah ada. Apalagi teman-teman lingkungan hidup juga sudah buat bank sampah di di dalam kelurahan juga ada yang lembaga swadaya masyarakat yang menciptakan komunitas-komunitas seperti itu gitu. Cuman ada sebagian orang ini, sebagian kelompok masyarakat kita yang belum sadar ini justru berdampak besar terhadap itu. Misalnya sampah yang sudah dipilah tadi harusnya mereka kelola dengan baik, mereka ambil lagi, mereka pilah lagi dan sisanya itu disinggalin di jalan. Biasanya misalnya udah terpilah nih organik diangkut. Nah, teman-teman dari yang pemanfaat pengangkutan ini dipilah lagi. Nah, pilihan itu justru yang jadi masalah. Bukan disimpan dengan baik, justru jadi itu yang berserak di situ nah gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu evaluasi lagi terkait cara kita untuk mengedukasi masyarakat, terutama terkait pengelolaan kesehatan lingkungannya. Nah, seperti saya bilang tadi Bang, kalau dari garis besarnya memang sudah teman-teman masyarakat, komunitas-komunitas ini gerak cepat nih. Mereka semua pada beraktivitas baik untuk pengelolaan lingkungan. Ya, segelintir mungkin dari aturan-aturan tadi untuk sosialisasi. Tadi yang Bang bilang pun, saya baru tahu itu ada rewardnya. Nah, mungkin dengan sosialisasinya ini nanti nggak ada lagi sampah Bang. Iya, betul. Karena yang melapor pun dapat duit. Tapi gawat juga ini Pak, kalau sempat itu terlaksana dengan full, akhirnya kawan pasang CCTV hanya nyoroti kawan. Nyoroti orang. Jadi kerjanya. Iya, khusus ya. Tapi bagus sih, jadinya kan nggak ada yang buang sampah nih Bang. Bukan, judulnya nggak sedap. Apa? Intel persampahan. Tapi itulah yang namanya kehidupan kita punya masalah. Dalam punya kehidupan kita tetap punya masalah, tetap punya problem, tapi upayakan
sekecil mungkin, sekecil apapun problem harus kita selesaikan, masalah harus kita selesaikan. Nah, pada hari ini jauh berjalan ke para-para, ambekkan kami Batang Mentimun, banyak kali kami berbicara. Elok kita dengarkan dulu musik sambil kita minum bersama Markombur kita. Ya, mari silakan adikku. Tetap di sore hari ini bersama kami TVRI Sumatera Utara, Bingkai Markombur, kebersihan lingkungan, penunjang kesehatan. Saya ingatkan kepada masyarakat bahwasannya pemerintah sudah memenuhi segala keinginan masyarakat untuk penunjang kesehatan masyarakat. Seperti pemerintah Kota Medan adanya UASI. Kemudian dibukanya ruang terbuka hijau yang semua untuk mendukung masyarakat. Sekarang tinggal pemerintah meminta, bukan menuntut, meminta kepada masyarakat, jagalah apa yang sudah dibuat pemerintah. Mari sama-sama. Karena kenapa? Segala sesuatunya itu kembali kita merawatnya sehingga untuk diri kita, kesehatan kita bersama. Tentu kepada ini Abang Dasuri ya ini yang sedang nih. Karena kenapa? Termasuk masalah olahraga ada kaitannya sama Bang Surya ini. K3 Bang, tentang saat ini kan beberapa titik seperti ada di kecamatan ruang terbuka hijau yang mana kita sendiri mengetahui secara standar pemerintah sudah menciptakan. Tapi belakangan segelintir oknum mencederainya. Ini gimana ini Bang? Nah ini kan Nah jadi gini Bang, sebenarnya sejak awal pemerintah Kota Medan berkomitmen. Kalau dulu kita punya slogan gerakan masyarakat sehat itu, agar teman-teman masyarakat atau semua warga masyarakat kita itu paling tidak beraktivitas fisik 30 menit satu hari. Karena munculnya penyakit-penyakit non-degeneratif seperti diabetes dan lain-lain itu akibat kurangnya pergerakan atau kurangnya pergerakan jasmani. Nah, pemerintah mendukung dengan menciptakan ruang terbuka hijau agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman. Nah, ini kembali lagi ke masyarakat kita. Iya, betul. Negara atau pemerintah pada hal ini, pemerintah Kota Medan sudah menyediakan fasilitas itu supaya kita bisa hidup sehat. Nah, sementara fasilitasnya ya kita tidak terjaga. Nah, sementara tempat-tempat lain mungkin yang beraktivitas olahraganya pun hanya di rumah sendiri atau bahkan dengan keterbatasan mereka tetap melakukan. Nah, kita punya fasilitas. Jadi dalam hal ini kami menghimbau kepada masyarakat ya dijagalah. Karena dengan aktivitas fisik merupakan salah satu cara kita untuk bisa tetap sehat. Penyakit kita selama ini ya udah berubah. Dulunya mungkin penyakit-penyakit yang bersifat turunan, sekarang justru karena pengaruh makan makanan, bahkan karena kita kurang bergerak. Nah ini mungkin Bu Kabit ini lebih paham soal germas, karena di bidang ibu ini semua itu yang berurusan dengan masyarakat. Iya betul. Ya, promosi kesehatan, salah satunya germas. Germas ya. Gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Untuk hidup sehat, ya, betul. Tapi itu memang udah dijalankan terus sampai sekarang Ibu? Ya. Dari, nah di Germas itu ada program apa saja yang diimbau ke masyarakat? Lebih kepada promotif dan preventif. Ya, jadi ya salah satunya seperti CTPS itu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi kita kemarin ada kerjasama dengan ada LSM ya, USAID gitu ya. Ternyata mereka melakukan penelitian ya. Itu udah sampai kita juga menyadari ini merupakan tantangan bagi kita untuk bagaimana PHBS tadi, perilaku hidup bersih dan sehat itu, karena mereka sudah paham bagaimana berapa langkah untuk cuci tangan pakai sabun itu kan ada 6 langkah, tetapi ketika ditanya implementasinya ternyata belum maksimal. Masih belum maksimal ya? Iya. Tapi berarti ini gimana soal data untuk kesehatan yang ada di Sumatera Utara sendiri atau Kota Medan ini dokter? Apakah ada angka penurunan untuk penyakit yang terkena oleh masyarakat? Kalau mau dikaitkan dengan kesehatan lingkungan ya kan. Nah, jadi itulah kita makanya bersama-sama ini berkolaborasi, perlu juga monitoring dari segala OPD ataupun yang lainnya, karena kita lihat memang dampak dari kesehatan lingkungan ini cukup lumayan besar ya. Ya kan. Bahkan untuk lingkungan ya,
saya rasa juga ya sampai aparat penegak hukum ya cukup kuat untuk melaksanakan itu. Betul. Ya seperti itu. Seperti sekarang ini kan oke lah masih instansi ya, misalnya kayak limbah ya, limbah rumah tangga pun udah mulai didetek. Kalau yang tadinya kan hanya limbah B3 ya kan, nah sekarang sudah lebih menjurus lagi sampai limbah rumah tangga itu bagaimana supaya betul-betul hasilnya itu baik. Apalagi kita ini mau menuju kota sehat. Jadi Kota Medan itu belum dapat sertifikat kota sehat. Masalahnya di mana gitu ya? Karena di prasyarat daripada kota sehat itu sebenarnya harus 80% itu stop BAPS. Dan stop buang air besar sembarangan itu didapat dengan adanya deklarasi dari kelurahan bahwa sudah 100% ya dia melaksanakan stop BAPS. Tapi ternyata kenyataannya kita masih dalam taraf pendataan gitu. Nah, jadi ini memang tantangan juga bagi kami. Jadi ada beberapa yang kami lihat seperti yang tadi Promkes tadi, Germas tadi itu memang kita udah sosialisasikan, kita sudah edukasi kemana-mana gitu. Bahkan kita ajari anak-anak SD semua. Betul. Tapi ternyata mereka tahu. Cuman ketika misalnya ya kalau dulu ya gara-gara pandemi COVID mungkin di mana-mana orang di depan rumah juga cuci tangan nih disediakan wastafel di mana-mana. Di mana-mana bawa hand sanitizer. Nah, sekarang saya udah suka perhatiin nih. Kalau ada makanan udah rame-rame berebut, nggak lagi ingat bahwa tadinya pegang sana sini gitu. Nah, jadi memang perilaku itu yang harus ditingkatkan seperti itu. Inilah luar biasanya, artinya kembali kepada masyarakat. Yang jelasnya pemerintah tidak akan bosan-bosannya menerima pengaduan masyarakatnya dan memenuhi keperluan masyarakatnya. Tidak akan bosan-bosannya, karena itu kewajiban daripada pemerintah. Tapi kepada masyarakat pula, pemerintah meminta, marilah sama-sama kita bahu-membahu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Kalau kata orang bilang, yang jelasnya jauh berjalan kita ke selatan, jangan ambil sebatang berti. Kalau ingin kita hidup menjadi terciptanya kesehatan, harus senantiasa hidup bersih. Jangan yang lain-lain ya. Ini inilah artinya kalau Pak Surya senyum, ini hasilnya. Tapi yang jelasnya Pak Surya, artinya secara kumulatif untuk 21 kecamatan, katakanlah Kota Medan ya. Kota Kita Medan. bicara dulu Kota Medan. Apakah sudah ada RTH-nya, ruang terbuka hijaunya? 21 kecamatan atau masih ada yang belum? Ya, untuk RTH mungkin itu lebih lebih kompeten menjawab itu teman-teman lingkungan hidup. Iya, Hanya saja karena kita ada diskusi antar OPD, Pak. Memang masih ada kekurangan untuk mewujudkan kabupaten kota saya itu terkait RTH. Tapi ini Pemko Medan mendorong agar semua badan usaha, masyarakat maupun instansi pemerintah agar menyediakan RTH-nya. Nah, untuk saat ini aja teman-teman yang pengusaha nih harus menyediakan RTH 15% dari lahannya. Itu udah kewajiban di teman-teman lingkungan hidup. Nah, kalau terkait RTH ini memang kita lagi berupaya, terutama teman-teman lingkungan hidup. Nah, tadi pertanyaan Kak Gina nih, Germas ini apa sih? Udah tadi balik kita ke Germas nih, Pak. Di kita, di Dinas Kesehatan, kebetulan saya itu membawahin 3 kegiatan. Yang pertama, kesehatan lingkungan, olahraga, dan kesehatan kerja. Nah, di kesehatan lingkungan PR-nya luar biasa. Ada 5 poin utama di situ, termasuk stop BAPS tadi, buang air besar sembarangan. Mungkin secara garis umum kita menganggap Kota Medan sudah bebas terhadap buang air besar sembarangan. Nah, tapi ternyata masih ada kasus resiko di dalamnya, walaupun nilainya tidak terlalu besar. BAB-nya itu ada jongkoannya, tapi salurannya dibuang ke parit masih, ke sungai. Banyak itu. Banyak. Masih ada. Nah, masih ada lah, nggak sampai banyak lah. Soalnya Kota Medan Ini ini. berat banget ya. Iya, masih ada. Seperti itu. Terutamanya di bantaran sungai. Bantaran sungai. Oh iya benar-benar. Iya, lanjut Bang. Nah, itu PR kita, ini lagi kita genjot supaya teman-teman Perkim yang ada kegiatan fisiknya bisa kita saling mendukung. Ketika itu tidak bisa kita fasilitasi secara promosi, edukasi dan lain-lain, dia harus ada intervensi fisiknya, teman-teman Perkim lah akan melaksanakan. Ya, seperti itu. Kita ada rapat rutin dengan Bapeda terkait itu. Lalu selanjutnya masalah olahraga, sebenarnya masyarakat ini sudah kita kasih ruang di puskesmas, mereka punya jadwal olahraga setiap minggu 1 kali. Silahkan beramai-ramai ke puskesmas. Di situ mereka sudah punya pelatih senam di sana, baik dari lansia mau umum boleh. Nah, di sekolah pun teman-teman Promkes menyampaikan
agar ada kegiatan fisik di sekolah. Olahraga sekolah itu tetap dibuat setiap hari. Nah, tinggal bagaimana kita mengikuti pola-pola ini. Saya masih ingat sih dulu waktu SD itu setiap Jumat atau Kamis tuh ada senam Bu, dokter gitu ya. Tapi sekarang masih terus Masih ya. Mudah-mudahan dilakukan ya. masih. Bahkan sekarang pun kantor-kantor coba kita sampaikan Oh iya benar. untuk Peregangan ya. peregangan. Setiap 2 jam, 3 jam sekali di depan komputer ataupun aktivitas lain mereka ada peregangan, ada aktivitas fisik. Nah, terutama yang kita bisa sampaikan saat ini yang terkait dengan K3 juga, kesehatan kerja. Yang sudah menjadi binaan kita itu kita sampaikan. Ada space waktu untuk mereka bisa peregangan dan aktivitas fisik. Olahraga kecil-kecil lah gitu. Ini program yang bagus sebenarnya ya. Iya. Ini luar biasa. Luar biasa, semoga mudah-mudahan juga bisa diterima dengan baik. Tapi ini saya kembali ke ini deh, pembakaran sampah nih di lingkungan, karena tetangga Betul. saya juga rajin banget nih bakar sampah gitu ya. Ini jadi gimana Bang Surya atau dokter ya? Kalau misalnya ada masyarakat yang bakar sampah, kita lihat tetangga kita bakar sampah, apa yang harus kita lakukan gitu? Dilaporkan kepada Kepling. Laporkan ke Kepling? Karena Kepling nanti akan memberikan edukasi, istilahnya menjembatani, mungkin karena kurangnya pemahaman ya, seperti itu. Karena sekarang sudah ada keluar surat edaran dari Pemko Medan untuk mensosialisasikan. Jadi kita memang masih secara edukatif dan secara persuasif, ya secara pendekatan aja. Jadi kadang-kadang bukan karena mereka ini ya dikasih pengertian, mudah-mudahan tidak berulang, karena banyak yang nggak paham gitu ya, supaya bersih pikirnya dibakar, padahal dampaknya lingkungannya jadi polusinya tercipta dia, polusi Padahal kan udara. Dok, itu sampah daun, kan bisa digali ya. Bisa jadi pupuk. Mobil pun juga selalu lewat 2 hari sekali, tapi nggak tahu ya, memang mungkin kebiasaan dari dulu kali ya. Iya, seperti itu. Iya. Tapi Dok, kadang kita kalau menegur atau ngasih tahu Kepling tuh takut berantem ya sama tetangga. Sekarang gampang ya. Saya tahu juga ya. Ini saya kebetulan jadi seminggu ini jadi warawiri nih di seluruh kecamatan, kami bagi ada 2 tim. Saya ikut jadi juri Tim penilaian kecamatan terbaik. Saya udah lihat udah luar biasa sekarang majunya kecamatan itu. Mereka udah pakai barcode apa segala macam ya. Bahkan mereka sudah ada aplikasi mereka sendiri yang nggak usah segan-segan melapor dari situ. Istilahnya dijamin apanya. Ya, jadi bisa langsung mengadukan secara baik aplikasi. Mungkin kalau secara WA group kan tidak ada misalnya karena masyarakat di situ. Saya lihat ada yang untuk pengaduan itu ada linknya mereka kasih. Jadi kita tinggal mengadukan aja gitu. Dan mereka akan pengaduan itu akan ditangani secara serius. Gitu. Tapi masih sebagian kecamatan ya dokter ya? Ya, belum menyeluruh ya? Kurang tahu ya, tapi yang selama saya sudah ikuti kemarin sudah sangat maju rupanya gitu. Saya juga baru tahu gitu ya. Ketika melihat misalnya mereka juga mau ngasih tahu nih kecamatannya, mereka kan punya website, punya link pengaduan, punya link segala macam ya. Jadi mereka sudah sampai sebegitu maju gitu lah. Wah, Memang salah satu kriteria penilaian untuk kecamatan terbaik itu termasuk IT-nya. Digital. Teknologi Digital. Ya, sekarang digital. Diharapkan digital, media sosialnya secara digital. Jadi mereka mesti memberitahukan gitu loh. Jadi termasuk salah satunya itu yang sudah saya lihat sendiri gitu loh, pengaduan. Cuman mungkin banyak warga yang belum paham. Satu, terus yang kedua mungkin banyak masyarakat tuh belum tahu ya, kan nggak semua orang ya tahu. Betul. Nah, mungkin itu dia. ke komunitas nih Bang Surya ya, gimana kalau di Sumut atau Kota Medan sendiri, karena kan kalau di kota-kota lain atau di Jawa tuh banyak yang terkenal banget ya, sampai dia bersihin sungai gitu ya, ada grup-grupnya bahkan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah di Sumut atau Kota Medan sendiri, apakah komunitasnya juga sudah aktif? Nah, kalau untuk komunitas banyak gitu ya. Banyak, sebenarnya banyak. Tapi kayaknya belum viral mungkin ya. Ya mungkin belum viral satu ya. tidak diviralkan atau mungkin belum viral. Itu binaannya ada di lingkungan hidup. Jadi komunitas-komunitas lingkungan itu ada di lingkungan hidup, bank sampah, pemerhati lingkungan. Bahkan ada yang aplikasi yang udah skema bisnisnya pun sudah ada skema dibuat. bisnis. Nah, jadi mereka itu sudah punya aplikasi, ketika kita punya sampah yang bisa didaur ulang, tinggal kasih notif, mereka akan jemput. Udah ada bahkan mereka kasih harga gitu. Ya, sudah barang-barang yang semua bisa dinilai dibayar. secara ekonomi sudah. Artinya macam bank sampah. Tapi digitalisasi seperti ini. Ini luar biasa ya. Jadi pesan saya kepada masyarakat Kota Medan, ingat ya, jangan sekali-sekali mindset saya ini bakar sampah itu udah zaman dulu. Zaman dulu jumlah penduduk itu satu rumah sekian kilometer baru dapat satu rumah lagi.
Kalau sekarang komunitas masyarakat di sekitar itu udah sangat padat kali. Jadi artinya begitu terbakar, begitu sampah Anda bakar masuk rumahnya asapnya, megap semua orang. Nggak usah kan nyamuknya, orangnya pun ikut megap. Pahamin lah ya. Oke ya, Bro ya. Harus kita jaga itu, Bro ya. Nah, itu deh. Baiklah, yang jelasnya kalau kata orang Deli bilang, kalau ndak kerakap batang kerakap, jangan ditangkap burung gelati. Sudah banyak kami bercakap. Tapi pending dulu, kita dengarkan ini musik. Ini. Ya, masyarakat TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada ya, dimanapun berada. Hari ini luar biasa, kita tidak berbicara tentang kebersihan lingkungan dan penunjang kesehatan. Banyak hal yang belum terungkap ya. Tadi kita baru kupas masalah asap, masalah pembakaran sampah. Padahal kita nggak tahu bahwasanya efeknya begitu sangat-sangat luar biasa. Tentu Gina udah sibuk deh mau nanya ini macam mana teknologi. Silakan Gina. Nah, ya mungkin tadi kan kita masih bahas tentang pembakaran sampah. Betul. Ini akan dijelaskan kembali sama Bang Surya kenapa sih kita tidak boleh membakar sampah gitu ya di rumah kita. Silakan Bang Surya. Oke, nah untuk masyarakat Kota Medan, apalagi kita Kota Medan itu dengan jumlah penduduk 2 juta lebih. Betul. Jumlah rumah tangga 500.000 lebih. Kepadatan rumah itu lebih besar lagi daripada 500.000 jumlah kakaknya. Nah, jadi sebenarnya kenapa ada aturan sampai di tingkat nasional sampai ke aturan-aturan terkecil melarang membakar sampah? Ternyata sampah itu ketika dibakar, apalagi yang mengandung bahan-bahan plastik itu, ketika dibakar dia menghasilkan bahan kimia yang namanya dioksin dan furan. Nah, dioksin dan furan ini salah satu bahan yang bisa mengakibatkan kanker. Nah, ternyata setelah kita lakukan pembakaran, asap ini tidak sampai ke atmosfer kita di atas. Nah, justru dia hanya ada titik tertingginya itu di 30-40 meter. Nah, setelah itu semakin lama berkumpul dia akan berat, turun, dan kembali ke kita. Jadi jangan kira kita bakar sampah, asapnya ke atas, selain karena ditiup angin, setelah berapa lama dia akan turun kembali dan kita hirup kembali. Dan kita kadang-kadang nggak sadar, Kak. Pas tidur, dia pas turunnya. Kita nggak sadar kita hirup semua. Kalau pas dibakar mungkin kita bisa kipas-kipas atau lari ke tempat lain. Nah, pada saat malam hari tidur kita nggak tahu apa yang kita hirup. Makanya jadi sesak Jadi ya. sesak, iya. Nah, itu yang pemicu penyakit ya? Penyakit, termasuk kanker dan pneumonia. Kanker dan pneumonia? Iya. Wah, ini bahaya sebenarnya pemirsa ya. Nah, Ini kita memang udah bolak-balik ya, mungkin dari Dinas Kesehatan juga sudah selalu mensosialisasikan, mensuarakan ini, jangan bakar sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi nih masalahnya nih, Bang Surya dokter ya, Dokter Helena, untuk tempat sampah sendiri gimana nih? Kalau kita lihat kayaknya masih kurang nih di Kota Medan. Apakah seperti itu? Mungkin boleh dijawab dulu. Bang Surya Bang Surya begitu deh, Bang dibilang Surya tempat dulu. sampah. Iya. Silakan Bang Surya. Itu tempatnya juga. Jadi kita makanya nih jadi pemicu masyarakat buang sampah ke sungai atau ke parit-parit gitu ya. Ya, secara umum memang pemerintah kita sudah siapkan TPA. Dari kecamatan sudah dikasih wewenang untuk melakukan pengolahan sampah di kecamatan masing-masing. Betul. Bahkan tadi sampai Ibu cerita mereka sudah digitalisasi dengan barcode dan lain semua. Nah, pewadahan kita siapkan dari rumah. Nah, ada satu kriteria pewadahan yang memang harus kita ikuti supaya mau sehat. Wadah yang kita siapkan itu harus wadah tertutup. Siapkan wadah tertutup, tidak gampang dimasukin oleh hewan-hewan pengerat maupun serangga. Nah, kalau fasilitas ini sebenarnya bisa dimurahkan, tergantung kita. Kita bisa pakai misalnya bekas cat, cat 25 kilo, nah, jangan buang tutupnya masih siapkan. Nah, disempatkan di dalam plastik atau walaupun itu yang akan kita pakai, tapi saya rasa teman-teman di kecamatan sudah melakukan pengambilan sampah itu maksimal 2-3 hari. Nah, jadi kondisi tempat ini bisa kita atasi dengan seperti itu, nggak harus mahal kan, nggak harus beli ke mall atau kemana gitu yang cantik-cantik, nggak. Kita bisa ambil tempat sampah yang terbuat dari bekas kaleng cat atau apapun itu yang tertutup rapat, karena fungsinya untuk menjaga supaya jangan sampah ini nanti terbawa ke rumah lagi melalui lalat, melalui tikus dan lain-lain. Tips-tips yang bagus sebenarnya ya. Kita selalu menyediakan sampah dari masing-masing dulu, dari rumah tangga dulu. Tapi ini Bang gini kan, kadang-kadang kita juga pengen
kita kadang beli tempat sampah gitu ya, tempat sampah kita bagus. Masalahnya apa? Baru sehari kita taruh di depan rumah, udah hilang gitu ya, udah diangkat gitu ya. Ini sebenarnya jadi ini ya, jadi bingung kita lihat masyarakat kita sendiri. Gimana dokter? Satu lagi saya mau tambahkan, sebenarnya kita juga ada namanya tempat sampah terpilah. Iya. Nah kalau misalnya kayak di Vaskes ya, betul. itu bahkan dipilah antara sampah yang medis dengan non medis. Yang medis itu masuk yang limbah berbahaya, limbah B3, itu lain lagi ceritanya, penanganannya lain lagi. Nah sementara kalau kita lihat sendiri ya, untuk di instansi juga banyak sekarang kita lihat terpilah dia mana yang bisa di daur ulang, mana yang enggak, yang permanen dia, misalnya seperti plastik mungkin terpisah dengan yang daun-daun gitu ya. Bahkan kalau nggak salah ya di kelurahan ataupun di kecamatan, bahkan di puskesmas juga kita sebenarnya diajari gitu bagaimana sampah-sampah kita yang bisa didaur ulang itu diolah menjadi pupuk. Ya, kemudian pupuk itu bisa kembali dipergunakan untuk kita gitu loh. Apalagi kan kita sekarang punya misalnya tanaman pekarangan ya, tanaman apa namanya? Tanaman keluarga itu ya. Itu kan sekarang udah diupayakan. Kalau saya melihat lagi bahkan kalau kemarin ya waktu kita ada pertemuan di Jakarta ya waktu itu, nah jadi kalau nggak salah Kulon Progo tuh yang selalu mendapat juara 1 kalau nggak salah, karena mereka bahkan rumah-rumah mereka semua rumah masyarakat itu sudah terpilah. Jadi mereka sudah sampai sebegitu sadarnya masyarakatnya. Jadi bagaimana supaya kita juga jadi kami juga kemarin pas melihat bagaimana ya supaya di Kota Medan seperti itu. Nah, jadi waktu pengangkutan pun bak sampahnya itu pun udah terpilah juga. Nah, sama-sama terpilah. Jadi masyarakat memberikan yang terpilah. Jadi di tempat pembuangan akhir itu sudah bagus penanganan sampahnya gitu. Nggak akan ada lagi masalah-masalah. Biasanya di TPA ini kan sering terjadi permasalahan kan, kalau sampah yang menumpuk itu malah bisa menjadi gas, ya kan, bisa yang pernah ada ya kasus, ya kan sampai seperti ada terbakar, seperti ada kayak ini ya, mercon atau ledakan gitu. Sebahaya itu sebenarnya sampai segitu berbahayanya kan. Apalagi sebagaimana belakangan ini kita ketahui, kalau ada seorang anak demam tinggi, ini kadang-kadang di rumah sakit hasil diagnosanya itu gejala tipus. Saya jadi berpikir apa karena populasi perkembangbiakan tikus terlalu berlebihan yang dari sampah datang ke makanan kita atau gimana? Ya, kan kita bisa nggak saja. tahu. Jadi kesehatan lingkungan juga kan berdampak. Mungkin yang berjualan itu mungkin mengambil misalnya makanannya tidak sehat kan, dan minumannya mungkin tidak dimasak dengan benar. Itu yang terjadilah seperti itu, anak yang kena dampaknya. Ini luar biasa, artinya semoga kita sebagai masyarakat baik Sumatera Utara maupun Kota Medan terbuka pintu hati kita untuk kesehatan itu lebih penting daripada segala-galanya. Kita sehat, nyaman. Kita sehat, ada uang, lebih nyaman lagi. Itu dia kan. Betul kan? Awak sehat, ada dua, pening juga awak. Tapi kalau dua-duanya ada lengkap, nyaman. Itu tadi kan ada bank sampah ya. Jadi kita juga bisa mengolah sampah menjadi sebuah tabungan. Itu sebenarnya program yang bagus. Apalagi di Belawan ini sudah kemarin beberapa minggu lalu kita bahas bank sampah nih Ibu Dokter ya. Kita bahas di daerah Belawan itu sudah ada. Mungkin di desa-desa lain harus diikuti ya. Banyak. Mereka mudah-mudahan ya, dokter, ya. Kecamatan yang seperti itu buat bank sampah. Terus ada yang buat ini EcoBrick ya? EcoBrick ya, yang sampah dikumpulkan di botol, jadi bisa jadi buat bangunan, bahkan di daerah Langkat tuh ya sampai buat ini Bu, jadi sekolah gitu ya, betul sekolah untuk les gitu, dan bagus ini harus dicoba. Sekarang udah banyak inovasi. Saya juga kemarin waktu ada di kecamatan mana ya, dari apa yang sampah-sampah itu diolah jadi boneka, tapi boneka itu bukan untuk mainan ya, yang bisa tumbuh jadi cantik dia gitu, bisa disiram, katanya bisa tumbuh lagi jadi semacam tanaman gitu, diolah dibentuk dari menjadi boneka. Itu kemarin kita dikasih juga gift thanks-nya sebagai percontohan. Luar biasa. Ini luar biasanya macam di Canang pun juga kita tengok bank sampahnya udah berjalan normal ya kan. Tapi ada nggak misalnya dari pemerintah gitu ya buat
lomba tapi di seluruh Sumut gitu di Kota Medan. Ada nggak jangka panjang ataupun rencana ya untuk berlomba-lomba nih buat desa paling terbersih gitu ya? Ada, memang ada. Sudah ada, udah Pak. Ya, lomba-lomba inovasi ya. Yang untuk tahun ini bahkan untuk saya kurang tahu ya tingkat nasional ya itu terkait apa ya, kemarin ada penilaiannya itu ada di Kelurahan Sicanang. Itu nanti akan keluar pengumumannya, katanya udah disampaikan oleh pusat ya kan, mendapat juara 1 karena ya seperti itu ada upaya-upaya mereka walaupun di daerah yang sangat bukan sangat terbelakang tapi sangat lingkungan yang sangat ini ya, di mana kalau udah jam 12 pasar dengan keterbatasan, tapi mereka bisa berinovasi dengan situasi air pasang surut laut kan ya, seperti itu. Ini luar biasa, artinya bahagia kita karena memang bukan apa yang dibilang Ibu tadi, Canang itu aku lihat sendiri. Arma pun sebagai pengelola luar biasa, getol. Nah, ini luar biasa artinya sampai bangga. Yang jelasnya begini, kita sudah panjang berbicara, banyak hal yang mau ditanyakan gitu. Sebagai closing statement, aku udah tahu tadi mau nanya lagi, tapi waktu kita udah dibunyi. Ayo selesai. Nggak terasa ya ternyata ya. Jadi kepada Ibu Dokter, ini apa closing statement? Mungkin imbauan ya Bu ya kepada masyarakat. Ya, kebersihan lingkungan itu sangat berangkat dari diri sendiri. Betul, betul. Jadi marilah kita sama-sama menjaga kesehatan lingkungan yang pasti akan berdampak pada kesehatan kita. Nah, ini kepada Bang Surya, kalau dari saya mungkin kesehatan itu penting sampai sepanjang masa. Saya bilang rupiah ada, tapi kalau nggak sehat kacau juga. Sehat tapi nggak ada rupiah, bisa cari rupiah. Nah, jadi mari menjaga kesehatan dari diri kita sendiri, menjaga lingkungan itu dari kita sendiri. Betul. Pemerintah akan mendukung bagaimana menciptakan suasana sehat, masyarakatlah yang bersama-sama untuk menciptakan suasana sehatnya seperti itu. Beraktivitas fisik, ingat setiap hari untuk menjaga kebugaran, lingkungannya jangan lupa dijaga agar sama-sama sehat, Kota Medan sehat. Terima kasih Bang Surya, terima kasih Dr. Helena sudah hadir bersama kita ya. Yang jelasnya untuk sehat itu dari diri kita tak mahal. Tapi bila udah sakit, untuk menciptakan sehat itu yang luar biasa mahalnya. Nah, jadi kita kembalikan. Jadi masyarakat, sebelum kita jatuh sakit, ciptakan yang murah. Satu yang termurah, 30 menit sehari kita beraktivitas, lari pagi, cukup setengah jam, artinya satu modal kesehatan telah kita ciptakan. Nah, ajak teman-teman, ajak saudara, jiran tetangga, nggak usah malu untuk mengajak orang sehat. Nggak usah malu, tapi kita boleh malu kalau kita berpikiran tidak sehat. Itu dia. Nah, luar biasa yang jelasnya kami dalam kapasitas ini yang jelasnya mengingatkan. Kalau belah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah, kita boleh berpisah. Untuk kesehatan tetap ada di dalam hati. Saya Haji Munir Rastion. Yes, dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Markombur. Dan tentunya terima kasih ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.